Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak soleh-soleh semua? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita pelajari pengurangan pecahan campuran, ada baiknya dulu kita pelajari bagaimana cara menentukan pecahan campuran yang senilai. Kita perhatikan contoh. Tentukan pecahan campuran yang senilai dengan 3/1/4. Kita jawab, 3/1/4 ini kan sama dengan 3 ditambah 1/4. Lalu 3 ini kan sama dengan 2 ditambah 1. Tuh, ditambah 1/4. Nih. Lalu sama dengan 2 tetap. 1 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 4/4. Nih, menjadi 4/4. Dari mana? Kan 4 dibagi 4 atau 4/4 itu sama dengan 1. Ya kan? Kenapa 4, Ustazah? Karena pecahannya ini berpenyebut 4, begitu ya. Lalu sama dengan 2 tetap tambah, kita jumlahkan. 4 ditambah 1, pembilangnya dijumlahkan. 4 ditambah 1 sama dengan 5/4. Begitu ya. Sama dengan 2 tambah 5/4. Lalu tanda tambahnya bisa kita hilangkan menjadi sama dengan 2 5/4. Begitu. Selanjutnya kita tentukan lagi pecahan campuran yang senilai dengan 3/1/4. Sama dengan 3 ditambah 1/4, ya kan? Lalu 3-nya ini kan sama dengan 1 tambah 2 ditambah 1/4. Satunya tetap, yang kita ubah menjadi pecahan yaitu 2. Dengan cara apa? 2 kali 4. Dari mana 4? Karena penyebutnya 4, maka dikali 4 per penyebutnya juga tetap 4. 2 kali 4/4 ditambah 1/4, begitu ya. Lalu 1 tambah 2 kali 4 kan 8/4 tetap. Tambah 1/4. Sampai sini paham ya? Lalu kita jumlahkan. Satunya tetap, pecahannya kita jumlahkan dengan menjumlahkan pembilangnya ya, hanya pembilangnya, penyebutnya tetap. 8 tambah 1 sama dengan 9/4. Tanda tambahnya bisa kita hilangkan, sama dengan 9/4. Jadi pecahan senilai dari 3/1/4 itu sama dengan 25/4 dan 9/4, begitu ya. Sekarang kita pelajari pengurangan pecahan campuran. Kita lihat contoh. Selesaikan operasi 3/1/4 dikurang 1/1/2. Kita jawab. Nih, 3/1/4 dikurang 1/1/2. Kita gunakan cara pertama yaitu menguraikan semuanya. Namun sebelum kita uraikan, kita harus menyamakan penyebutnya dahulu. Di sini kan penyebutnya masih berbeda. Ini 4, ini 2. Maka kita harus menyamakan. Kita tahu kelipatan 2 itu sama dengan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Begitu juga kelipatan 4 itu 4, 8, 12 dan seterusnya. Dari kelipatannya ini kita dapat KPK-nya, yaitu 4. Maka kita samakan penyebutnya dengan 4. 3/1/4 ini penyebutnya sudah 4. Yang kita ubah itu yang ini 1/2. 1/1/2. Pecahan 1/2 ini kita ubah menjadi 2/4. Begitu. Ya kan? Agar menjadi 4 kan sama-sama dikali 2. 1 kali 2 menjadi 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Menjadi 1 2/4. Begitu. Ini pecahan senilainya. Lalu setelah itu kita uraikan, kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan 3 kali 4 lalu ditambah 1. 3 kali 4 ditambah 1, begitu. Per 4 tetap penyebutnya. Dikurang sama 1 kali 4 ini dikali, lalu ditambah 2/4, begitu. 3 kali 4 tambah 1. 3 kali 4 itu sama dengan 12, tambah 1 menjadi 13/4, begitu. Dikurang 1 kali 4 itu 4, tambah 2, 6/4. Lalu kita kurangkan, yang dikurangkan hanya pembilangnya saja ya, penyebutnya tetap. 13 kurang 6 sama dengan 7/4. 7/4 ini masih pecahan biasa.
Namun lihat pembilangnya kan lebih besar nih, 7 lebih besar dari 4. Maka pasti bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ingat, 7/4 itu kan sama dengan 7 dibagi 4. 7 bagi 4 kita tahu 1. 1 kali 4 sama dengan 4. Kita kurangkan 7 kurang 4 sisa 3. Oke, ini kan sama dengan 1 hasilnya, sisanya 3/4 begitu. Menjadi 1 3/4. Jadi 3/1/4 dikurang 1/1/2 itu sama dengan 1 3/4 begitu ya. Cara kedua, kita menyelesaikan dengan menguraikan sebagian. Perhatikan contoh yang sama. 3/1/4 dikurang 1/1/2. Oke. Lalu tadi kita sudah pelajari di cara pertama. 3/1/4 dikurang 1/1/2 ini 1/2 ini kita ubah ke bentuk pecahan berpenyebut sama, yaitu menjadi 1/2/4. Sampai sini kita sudah pelajari 3/1/4 dikurang 1/2/4. Lalu kita perhatikan di sini. 1/4 itu lebih kecil dari 2/4. Maka 3/1/4 ini harus diubah. Kita ubah menjadi 2/5/4. Tadi juga kita sudah pelajari bagaimana cara mengubahnya. Namun saya ingatkan sedikit, 3/1/4 itu sama dengan 2/5/4. Ini tadi ya, uraiannya sudah kita pelajari di awal pertemuan kita tadi. Lalu, karena 3/1/4 ini sudah kita ubah menjadi 2/5/4 dikurang 1/2/4. Sampai sini paham ya? Oke, 2/5/4 ini kan sama dengan 2 ditambah 5/4, ya kan? Dikurang 1/2/4 ini kan sama dengan 1 ditambah 2/4, begitu ya. Lalu, di sini ada bilangan bulatnya. Kita bisa langsung mengelompokkan. Yang bilangan bulat kita kurangkan dengan bilangan bulat, lalu ditambah buka kurung, yang pecahannya kita kurangkan dengan pecahannya. 5/4 dikurang 2/4 begitu. Paham ya? Kita kurangkan 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. 5/4 dikurang 2/4, yang dikurangkan hanya ini ya, 5 kurang 2 sama dengan 3/4. Oke, 1 tambah 3/4 itu tanda tambahnya bisa kita hilangkan menjadi 1 3/4, begitu ya. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Jadi 3/1/4 dikurang 1/1/2 sama dengan 1 3/4. Selanjutnya kita akan pelajari penjumlahan dan pengurangan desimal. Di kelas 4 kalian juga sudah pernah belajar dan mengenal bilangan desimal. Namun sedikit Ustazah ingatkan kembali pengertian bilangan desimal. Desimal adalah pecahan berpenyebut kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya, begitu ya. Kita masuk ke contoh. Ubahlah pecahan-pecahan berikut ini ke dalam bentuk desimal. Di sini ada pecahan berpenyebut kelipatan 10. Lihat, 1/10. Yang kedua 3/100. Ini 11/1000, 5/10.000. Lihat, pecahan ini merupakan pecahan berpenyebut kelipatan 10 ya. Yang 10, 100, 1000, 10.000, begitu ya penyebutnya. Kita lihat 1/10 itu sama dengan 0,1. Ini bentuk desimalnya, ini pecahannya, ini desimalnya. Kenapa? Karena harus ada satu angka di belakang komanya. Kenapa? Karena ini penyebutnya 10 gitu ya, atau per 10. Lalu kita lihat 3/100 itu sama dengan 0,03. Maka harus ada dua angka di belakang koma. Kenapa? Karena ini penyebutnya itu 100 atau memiliki dua angka 0 gitu ya, 100. Lalu yang ini bagaimana? Ini saja coba hapus jawabannya. Lihat, 11/1000. Maka harus ada berapa angka di belakang koma? Oke, benar, ada 3 angka ya. Lihat, ini kan cuma 2 angka, 11. Maka kita harus tulis 0, kalau 0,11 maka kurang karena di sini ada 1, 2, 3 angka. Maka harus kita tambahkan 0 dulu di depan 11. 0, 1, 1, begitu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tuh.
ada 3 angka di belakang koma karena dia per 1000 ya. Lalu bagaimana 5 per 10.000? Lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka 0 atau penyebutnya 10.000. Maka kita ubah ke bentuk desimal, harus ada 4 angka juga di belakang koma, tanda koma. Di sini hanya ada 1, hanya 5, maka kita tulis 0, 0, 0, masih 1, 2, 3, dan 4 nya yang terakhir itu 5, begitu ya. Maka 5 per 10.000 itu sama dengan 0,0005, begitu. Lalu bagaimana Ustazah jika contoh yang lain? Ustazah kasih contoh yang lain. Misalnya ada 125 per 10. Nih, kita mau ubah ke bentuk desimal. Bagaimana caranya? Lihat, di sini hanya ada satu angka 0 atau berpenyebut 10 begitu. Maka harus ada satu angka di belakang tanda koma. Di sini ada 125, satu angka di belakang koma. Maka letak komanya di sini begitu. Menjadi 12,5. Bagaimana jika 125 per 100? Lihat, ada 1, 2 angka 0 atau penyebutnya 100, maka harus ada 2 angka di belakang koma. Maka 125 tadi ini kita letakkan 2 angka di belakang koma, 1, 2, maka komanya di sini menjadi 1,25. Begitu. Lalu bagaimana jika 125 per 1000? Ini sama dengan 125, lihat ada 1, 2, 3 angka yang harus ada di belakang koma. 1, 2, 3 pas, maka kita tulis di sini komanya 0,125. 125 per 1000 itu sama dengan 0,125 begitu. Selanjutnya kita akan pelajari mengubah bentuk pecahan menjadi desimal dan sebaliknya. Kita masuk ke contoh. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Lihat ada contoh A, B, dan C. Yang A, pecahan 1/2 kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,5. Bagaimana caranya? Lihat. Ini kan 1/2. Lihat penyebutnya di sini 2. Tadi syaratnya apa? Kalau mau desimal harus berpenyebut kelipatan 10. Maka 2 kita mau menjadikan kelipatan 10. Maka agar 10 dikali berapa? Ya, dikali 5. Kalau penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya kali 5. Maka 1 kali 5 sama dengan 5 per 2 kali 5 sama dengan 10. Maka 1/2 ini menjadi 5 per 10. Begitu. Setelah menjadi 5 per 10 sudah berpenyebut 10, maka bisa kita ubah menjadi bentuk desimal. Lihat di sini ada satu angka 0, atau maka harus ada satu angka di belakang tanda koma. Lihat ini 5, maka 0,5. Begitu. Mudah ya? Begitu juga kita bisa dengan cara langsung membagi. Seperti apa? Begini. 1/2 itu kan, 1/2 itu kan sama dengan 1 dibagi 2. Ya kan? 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa karena 1 lebih kecil dari 2, maka 0, jika kita sudah menuliskan 0, maka boleh ditambahkan angka 0 di belakangnya menjadi 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Kurang, habis ya. Hasilnya menjadi 0,5. Lihat, sama ya hasilnya. Begitu. Begitu juga yang B, 2/5. Kita mau menjadikan bilangan desimal. Caranya apa? Kita harus mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10 kan? Ada penyebut kelipatan 10. Di sini 5. Agar menjadi kelipatan 10, menjadi kita kali dengan 2. Nih, penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4 per 5 kali 2 sama dengan 10. Menjadi 4 per 10. Lihat, satu angka di belakang tanda koma karena dia berpenyebut 10. Maka hasilnya menjadi 0,4. Begitu ya. Bisa juga dengan cara pembagian seperti ini. 2/5 itu kan sama dengan 2 dibagi 5.
sama, tidak bisa 2 dibagi 5, 2-nya lebih kecil, maka hasilnya 0. 0, koma. Jika kita telah menuliskan koma, maka boleh ditambah 0 di belakangnya. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5, 20. Kita kurangkan, habis ya, tidak ada sisanya. Menjadi hasilnya 0,4. Lihat, hasilnya sama, 0,4. Yang selanjutnya yang C, 3/4. Kita harus ubah juga penyebutnya menjadi kelipatan 10. Lihat, jika dikali 10 ini sulit ya, maka kita ubah menjadi kelipatan 100. 4 ini dikali berapa supaya menjadi 100? Kali 25. Penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga dikali 25. Maka 3 kali 25 sama dengan 75 per 4 kali 25 sama dengan 100. Lihat, di sini ada 2 angka di belakang koma. Maka 7/5 per 100 itu sama dengan 0,75. Harus 2 angka juga di belakang koma, begitu. Mudah ya? Atau bisa dengan cara pembagian seperti tadi. 3/4 itu kan sama dengan 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 hasilnya 0. Tidak bisa ya, koma. Jika sudah koma, boleh ditambah 0 di belakangnya. 30 bagi 4. 4 kali berapa supaya hasilnya sama dengan 30 atau yang mendekati? Oke, pintar, 7. 7 ya, karena 7 kali 4 itu sama dengan 28. Kita kurangkan, 30 kurang 8, sisa 2. Masih sisa. Karena masih sisa, di belakang 2 ini boleh ditambah angka 0 lagi. 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangkan, 20 kurang 20 sama dengan 0. Habis, hasilnya 0,75. Tuh, sama lagi hasilnya. Boleh dengan cara seperti ini atau seperti ini.